Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dan acara GoCast Broadcast Your Story. Yang pernah kita ketahui sebanyak 390 juta kasus demam berdarah denggi setiap tahunnya dan 94 juta adalah kasus tingkat keparahan di seluruh dunia, di mana menyerang negara tropis dan subtropis. Dan juga lebih kurang 74,48% adalah kasus kematian di seluruh dunia yang menyerang usia 0 sampai 14 tahun. Maka pagi ini Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, acara GoCast Broadcast Your Story Goes to School, yaitu SMA 3 Batam. Selamat pagi. Nah, terima kasih. Luar biasa SMA 3 ya, siswi-siswinya ya dan siswanya kelihatan cerah untuk membahas waspada demam berdarah saat penghujan. Dan kali ini kita tidak kalah kedatangan narasumber yang keren dan super keren dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Tengku Afzal Dahlan. Selamat pagi Pak Dokter, Assalamualaikum. Ya, dan juga kalau juga kerennya yaitu Dr. Imam Pramanda. Selamat datang Dr. Imam. Nah, dalam rangka waspada demam berdarah pada musim penghujan ini saya mau menyapa dulu narasumber kita yang super keren yaitu Dr. Tengku Afzal Dahlan. Selamat pagi Dok. Waalaikumsalam. Lupa nih, izin Dok. Nah, silakan menyapa Dok pemirsa GoTV dan juga adik-adik siswa kita SMA 3 Batam. Terima kasih Dr. Ike dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengundang kami ya sebagai narasumber pagi ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Via, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 dan adik-adik semua ya, luar biasa SMA 3, yes, hebat, top, terima kasih. Wah, terima kasih ya, terima kasih sekali lagi dong SMA Negeri 3 Batam. Ini ada ya, enggak kalau pentingnya juga dan keren yaitu ada Dr. Imam Pramandana. Selamat pagi Dok, silakan Dok, aktivitasnya apa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Imam, saya kerja kebetulan di Rumah Sakit Karis Medika di Sagulung Batu Aji. Jauh sih dari sini, ada yang tahu? Diam semua, nggak ada yang tahu ya. Ya, salam kenal semua ya. Ini kayaknya kalian ini cerdas-cerdas ini ya. Jadi nanti kalau ada mau ditanya boleh silakan. Oke? Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afzal Dahlan dan Dr. Imam. Nah, ini adik-adik siswa ini kita membahas tentang waspada demam berdarah pada musim penghujan. Nih saya mau nanya ke Dr. Imam nih. Dok, kira-kira demam berdarah itu apa sih Dok? Nah, itu dia. Silakan Dr. Imam. Oke, kita jelasin demam berdarah ya. Ada yang udah tahu belum kalian? Mungkin ada yang pernah sakit ya. Ya. Ada yang pernah sakit demam berdarah? Jangan gitu ya. Jangan sampai ya. Nah, jadi demam berdarah itu disebabkan oleh virus ya, virus dengue. Nah, virus dengue itu dibawa oleh, nah itu udah pada tahu ya, nyamuk ya, nyamuk apa namanya? Nah, pinter. Nyamuk Aedes aegypti. Ciri-cirinya ada belang-belang kayak zebra, itu penyebabnya. Jadi kenapa dia membawa virusnya itu? Nah, dia itu membawa virusnya di perutnya. Nah, dia lalu menyalurkan pas ketika digigit ke kita. Nah, kalau kita lagi nggak kuat atau nggak fit, itu bisa menyebabkan kita demam. Nah, demam berdarah tepatnya ya, itu emang sangat berbahaya. Ya, Dok. Baik, terima kasih Dr. Imam. Jadi demam berdarah itu sendiri disebabkan oleh virus ya Dok ya, virus yang dimana vektornya adalah nyamuk. Virusnya namanya virus dengue, makanya disebut, dan dia menyebabkan gejalanya demam, makanya disebut demam berdarah dengue, bukan begitu ya Dr. Imam ya. Nah, ini saya mau nanya lagi Dr. Imam nih, kalau misalnya adik-adik nih untuk demam berdarah dengue yang bisa dilihat nih kasusnya kan biasanya adalah tanpa gejala. Nah, kalau adik-adik pengen mengetahui nih seperti adik-adik siswa kita kalau di rumah itu seperti apa sih gejala awal, kan biasanya tanpa gejala yang bisa menunjukkan kalau simptomatisnya terkait untuk demam berdarahnya. Silakan Dr. Imam. Oke, jadi gejala demam berdarah itu otomatis yang pertama demam ya. Cuman ada beberapa mereka yang nggak sadar kalau mereka demam. Oke,
Nah, tapi ciri-ciri yang lebih khasnya itu demamnya kita sampai pegel-pegel, kepala sakit, belakang bola mata itu terasa panas dan pegel sakit juga ya. Nah, terus juga nanti kita kadang-kadang dibuatnya ada gusi berdarah dan ada juga mimisan. Tapi hari ketiga demam itu kita nanti bakal tidak demam lagi, turun, tapi itu masa mengecohnya. Namanya fase kritis. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi ke fase selanjutnya, fase penyembuhan. Ketika fase penyembuhan itu kita kalau tidak kita pantau bisa mengancam nyawa ya. Jadi gejalanya demam dan nyeri sendi serta ada pendarahan di mimisan atau gusi ya. Itu ciri-ciri khasnya. Terima kasih Dokter Imam. Jadi kalau demamnya, sakit kepalanya disertai demam ya, bukan sakit kepala mau ujian atau dapat ditolak sama gebetan kan ya, itu beda ya kalau sakit kepalanya. Nah, saya mau balik nih ke narasumber kita yang satu lagi yaitu Dokter Tengku Afrizal Dahlan. Dok, gimana sih Dok yang selama ini kalau kita kan tadi ada namanya 3 kritikal ya, 3 kritikal pengendalian demam berdarah, salah satunya adalah bentuk koordinasi lintas sektor. Nah, selama ini apa nih yang sudah dan dokter akan lakukan terkait daripada pengendalian demam berdarahnya? Silakan Dokter Tengku. Baik Dokter Ike, adik-adik semua ya. Demam berdarah itu salah satu jenis demam ya. Kita tahu penyakit tropis, negara kita berada di daerah negara tropis ya. Tadi Bu Rike bilang ini penyakit yang berasal dari daerah tropis atau subtropis ya. Banyak macam demam. Nah, yang kita bicarakan hari ini demam berdarah ya. Kalau kita menderita penyakit demam ya, itu hari pertama itu belum tahu persis penyakit demam apa ini. Setelah beberapa hari baru ditentukan. Kemudian kita tahu bahwa demam berdarah ini termasuk demam penyakit menular. Menular tadi disampaikan melalui nyamuk ya. Kemudian tentu penanganannya kadang-kadang kalau terjadi penjangkitan yang cepat luar biasa yang kita kenal dengan kejadian luar biasa itu harus diwaspadai ya. Ini tugasnya Dinas Kesehatan untuk sebagai leading sektor ya. Tentu kita berharap ya kalau terjadi penyakit demam berdarah itu harus dipantau betul. Setelah kasus didiagnose di rumah sakit biasanya positif melalui pemeriksaan darah, itu harus ada follow up tindak lanjut dari instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan. Kemudian tentu di masyarakat sendiri juga Dinas Kesehatan sudah membentuk tim, sudah membentuk juru-juru macam-macam ya untuk mencegah dan menangani penyakit ini supaya tidak menular ke yang lain. Tentu kami sebagai yang bagian dari pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai duduk di legislatif sangat memperhatikan sekali ya tentang pencegahan dan penanganan penyakit demam berdarah ini. Jangan sampai terjadi ledakan yang luar biasa sehingga terjadi kejadian luar biasa, itu harus segera diisolir ya kalau ada kasus-kasus penyakit demikian. Ini harus membutuhkan kerjasama lintas sektoral, kemudian kerjasama dengan masyarakat sendiri. Demikian Bu Rike. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afrizal Dahlan. Dan balik lagi ya kalau kerjasama lintas sektor Dok, yang ingin saya tanyakan sebetulnya dari komisi atau DPRD Provinsi Kepri mana aja nih lintas sektor yang sudah kita jangkau nih, se-Provinsi Kepri itu Dokter Tengku Afrizal. Silakan lintas sektornya. Lintas sektornya sudah di mana sampai mana nih kita jangkaunya Iya. dan di mana aja? Jadi begitu kasus ini terdeteksi ya, artinya ada diketahui ada pasien panas, demam, kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kemudian terdeteksi positif, itu harus ada tindakan laporan ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan juga action dengan melakukan pembebasan ya di sekitar perumahan orang yang terjangkit ya. Tentu lintas sektoralnya dengan masyarakat, kemudian dengan pemerintah yang berada di bawah itu, misalnya di tingkat kecamatan, kelurahan, itu harus ada komunikasi dan kerjasama.
sehingga penyakit ini dapat kita batasi geraknya, penularannya. Bisa saja diadakan dari Dinas Kesehatan akan mengirimkan tim fogging untuk melakukan fogging di sekitar rumah dan berdiameter 200 meter dari titik rumah tempat tinggal yang menderita penyakit tersebut. Dan tentu ini sudah ditata dengan baik, ya, baik itu dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, ya, dalam hal ini Kota Batam, dan Kota Batam juga di bawahnya sudah ada puskesmas yang action, yang mempunyai dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian puskesmas juga membentuk tim, ya, ada tim namanya Jumantik, ya, juru pemantau jentik. Nah, itu sampai ke situ sudah diatur, sehingga kalau ada kasus-kasus ini segera ditangani secara bersama, secara kerjasama yang sudah diatur dengan baik. Demikian, Bu Rika. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afrizal. Jadi keterkaitan lintas sektor ini bukan hanya kita sendiri ya dari pemerintah ya Dok ya, termasuk juga masyarakat. Salah satunya di mana adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Batam ya bisa menjadi namanya tadi Jumantik, juru pemantau jentik. Ini kakak mau nanya, ada nggak di sini yang jadi duta Jumantik di SMA 3 Batam? Siapa? Dari 1.500 hanya 500 orang sepertinya. Dari juru pemantau jentik. Ada di sini dari SMA 3? Ya, atau baru dengar terkait Jumantiknya ya? Iya. Oke, nah kita tanya nih Dokter Imam. Dok, kalau Jumantik yang Dokter Imam ketahui selama ini seperti apa sih Dok? Juru pemantau jentik. Nah, silakan Dokter Imam. Oke, namanya imut ya, Jumantik. Nah, Jumantik itu kan kita untuk memantau jentik-jentik yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Nah, tempat hidup jentik-jentik di mana aja? Ayo di mana? Apa? Dari mana? Ya, benar, yang tergenang ya. Terus paret-paret ya. Nah, itu emang harus kita basmi dengan nanti kita panggil tim fogging dari Dinas Kesehatan untuk membasmi jentik-jentiknya. Karena jentik-jentik itu kan bayi-bayi nyamuk kan? Bener nggak? Nah, jadi kalau bayi-bayinya udah kita bunuh, jahat ya. Nah, tapi itu kan mencegah demam berdarah supaya menular lebih jauh lagi. Oke? Itu dengan cara apa? Ditanam, oke? Ditimbun pakai tanah supaya air tergenangnya tidak ada lagi atau dikubur. Oke? Seperti itu. Baik, ternyata Jumantik itu bisa siapa saja ya Dokter Imam ya, juru pemantau jentik. Jadi yang harus kita lakukan namanya ada pengendalian vektor, di mana pengendalian vektornya adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu harus dikendalikan karena nyamuk tidak bisa dimusnahkan, bukan begitu ya Dokter Tengku Afrizal Dahlan ya. Nah, jadi kalau adik-adik pengen jadi Jumantik itu bisa sebetulnya ya. Jadi nanti datang, biasanya tadi disampaikan juga Dokter Tengku Afrizal, kita sudah sampai kelurahan, tingkat RT, tingkat RW. Ada yang kenal sama? Gak ada? Gak kenal? Atau ada bapaknya yang RT di sini? Gak ada juga. Jadi nanti tanya sama Pak RT, Pak, kalau mau jadi Jumantik gimana caranya ya? Karena nanti Pak RT bisa didaftarkan nanti ke puskesmas, kerjanya seperti apa. Nah, nanti salah satunya dapat nanti apa? Penghargaan sebagai Jumantik teladan ya. Nah, terus ini nanti kita mau bicara ngobrol-ngobrol lagi terkait namanya waspada demam berdarah saat penghujan, bagaimana cara pencegahan yang baik dan bagaimana cara mengelola tadi ya benangan air. Tapi tunggu dulu, nanti kita akan kembali lagi di acara GoCast Broadcast History setelah saksi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. PHBS merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke Google, apa kepanjangan dari PHBS? Kepanjangan dari PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat.
PHBS adalah semua perilaku kesehatan dalam rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga seluruh anggota keluarga memiliki peran aktif dalam kesehatan dan kebersihan lingkungan. 10 indikator PHBS dalam rumah tangga, diantaranya adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun paramedis, memiliki standar dan menggunakan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman, sehingga dapat mencegah infeksi serta resiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting untuk mendukung tumbuh kembang bayi menjadi lebih optimal. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek ini dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan bayi dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu juga dapat memberikan imunisasi pada bayi dan mencegah kasus gizi buruk pada bayi. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Hal ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus upaya pencegahan penularan berbagai jenis penyakit. Menggunakan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan dasar untuk menjalani hidup bersih dan sehat, sehingga terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan sarana sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit yang dapat menular. Memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Lakukan gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk memberantas jentik nyamuk. Konsumsi buah dan sayur. Makan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja. Lakukan minimal 30 menit setiap hari yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Berhenti merokok. Berhenti merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Karena baik perokok aktif maupun pasif memiliki resiko yang sama. Rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan. Keluarga sehat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keluarga. Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebiasaan sehari-hari. PHBS bermanfaat agar keluarga tidak mudah terkena penyakit, mencukupi kebutuhan gizi, dan mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayo berperilaku hidup bersih dan sehat, kita bangun generasi Indonesia yang kuat.
Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara Gokes Broadcast Your Story. Kali ini Gokes Goes to School SMA Negeri 3 Batam. Iya, dengan tema kali ini waspada demam berdarah saat penghujan, kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kembali lagi nih kita ke narasumber kita yang keren-keren dan super keren ya, Dr. Imam. Ini mau nanya nih biar adik-adik tahu nih, nanti jangan lupa ya daftar sebagai jumanti ya, tanya dulu Pak RT-nya ya, jangan kemana-mana nanti ya. Nah, kalau kita tadi ngomong bicara demam berdarah, apa saja tadi gejalanya, terus keterkaitan terkait pengendalian vektor dan juga lintas sektor, mau nanya nih, kalau untuk pencegahannya, kan ini kita ada musim penghujan ya Dr. Imam ya, apa saja nih untuk pencegahan daripada demam berdarah tinggi? Silakan Dr. Imam. Oke, untuk pencegahan demam berdarah itu yang pertama pada musim hujan ini kita untuk di daerah kita dulu yang kita cegah ya, seperti tempat penampungan air kita tutup supaya untuk tempat jentik-jentik hidup itu tidak ada ya, atau minimal. Lalu di daerah-daerah yang tempat tergenang air itu kita tanam supaya tidak bisa nyamuk hidup di situ juga atau jentik-jentik. Lalu pencegahan pada diri kita jaga diri kita dengan menambah imun kita, makan makanan bergizi, dan juga kalau demam berdarah ini identik dengan dehidrasi. Ada yang tahu dehidrasi? Apa tuh dehidrasi? Apa? Iya, keren. Jadi udah Kekurangan tahu cairan ya? Udah tahu ya. Jadi kekurangan cairan berarti kita harus penuhi cairan tubuh kita ya dengan meminum air putih, bukan ale-ale atau teh gelas. Banyak kan yang suka minum itu kan. Nah, air putih atau air elektrolit tinggi ya yang mengandung gula. Ya, contohnya ada beberapa merek yang warna biru itu ya. Itulah. Gak boleh sebut merek di sini. Bayang ya, langsung mana ya? Nah, adik saya langsung mikir yang mana ya warna biru. Nah. Yang artisnya JKT48 ya. Itu ya, intinya jaga imun diri dan jaga lingkungan kita supaya kita tidak mudah terjangkit demam berdarah seperti pakai kelambu ya. Mungkin sekarang ada yang tahu kelambu kalian? Oh, Enggak kelambu. masih tahu. Jaring-jaring. Nah, Jaring-jaring itu dia. sebelum Tapi tidur. bukan jaring ikan ya, Iya, Dr. Imam ya. Iya, baygon gitu ya. Atau sekarang ada baygon elektrik. Nah, itu standby ya. Karena nyamuk-nyamuk kan lari kalau ada itu. Oke? Sekian. Baik, terima kasih Dr. Imam. Nah, kalau misalnya tadi terkait adalah 3M plus yang biasa kita kenal ya, plusnya tadi ya untuk pengendalian vektornya pakai kelambu gitu ya. Terus ini balik ke Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Dok, kalau terkait pengendalian nih Dok, yang selama ini dari dokter sendiri untuk pengendalian 3M plusnya seperti apa Dok? Kan kita tahu nih dokter kan sibuk ya kemana-mana sampai 7 kabupaten kota ya, dari pulau ke pulau, pasti tentunya juga harus menyebabkan tadi ya Dr. Imam sendiri bilang aktivitas kita sendiri yaitu menjaga imunitas. Nah, bagaimana nih Dok? Musim penghujan terus aktivitas tinggi, silakan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Baik Dokter Ike ya. Kadang-kadang itu tergantung juga daerah ya. Waktu kami pendidikan, saya sekolah kedokteran dulu di Jawa ya, di Solo itu kalau kita sedang koas di rumah sakit bagian anak itu tiap malam itu banyak kasus-kasus demam berdarah anak-anak, dan apalagi menjelang pada musim hujan ya. Kemudian waktu praktek setelah jadi dokter bekerja di Riau itu malah malaria yang banyak. Jadi tergantung daerah pengembangan penyakit tersebut juga ya. Kemudian bagaimana pengendalian? Karena kita sudah tahu bagaimana kebiasaan nyamuk itu ya. Tentu yang paling utama kita lakukan adalah kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan itu ada istilahnya 3M plus ya. 3M itu apa aja? Menguras, membersihkan, terus apa lagi? Mengubur ya. Plusnya? Plus tadi pengendalian vektornya pakai apa? Jadi itu yang terbaik itu sebetulnya itu, ya kan nggak susah itu, supaya bisa tercegah. Tercegah artinya bisa mengendalikan penularannya, ya. Nah di masyarakat itu kebanyakan kami turun nih di masyarakat. Saya sebagai sebagai anggota DPRD wakil rakyat itu turun ke masyarakat, inilah yang banyak kurang terperhatikan ya, kebersihan lingkungan ya. Kalau kita turun ke tengah masyarakat pada penduduk
kebersihan ini yang harus, ya ini peran adik-adik semua ini. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun tinggal, itu harus berperan aktif ya, membantu mengawasi 3M tadi ya. Karena itu sebetulnya yang paling penting. Tapi masyarakat apa yang dipentingkan dia? Kalau terjadi demam berdarah, bukan kebersihan dulu, tapi fogging katanya, itu salah. Jadi diutamakan dulu tuh pencegahannya ya, dengan cara 3M tadi, 3M plus. Kemudian setelah itu tidak kalau itu tidak bisa mengatasi, mungkin ada aja yang celah-celah untuk tempat berkembang biaknya, sehingga ada yang terjangkit, barulah kita ke langkah-langkah lainnya. Demikian Dokter Ike. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afrizal. Nah, saya mau nanya lagi nih Dok, kalau dokter sendiri tadi menjaga imunitasnya, kalau sekarang kan lagi musim penghujan tuh apa tuh Dok, kalau misalnya pergi ke daerah yang banyak tadi faktor-faktor nyamuknya, biar nanti adik-adiknya bisa ikut gitu ya, tips-tipsnya dari Dokter Afrizal Dahlan. Satu tadi kebersihan ya, kebersihan. Kemudian daya tahan tubuh, jaga kesehatan daya tahan tubuh dengan cara asupan gizi yang seimbang ya. Ada protein, karbohidrat, lemak, kemudian vitamin ya. Itu kan banyak, itu kan kegiatan kita sehari-hari. Rasanya nggak sulit ya. Terutama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena penyakit demam berdarah sendiri ya, tadi dikatakan penyebabnya adalah virus. Virus itu yang dikenal sebagai self-limited disease yang bisa sembuh dengan sendirinya ya, virus-virus tertentu ya maksudnya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, itu nggak perlu obat. Kalau demam berdarah ini ya, ini kan dehidrasi terjadi, kekurang cairan karena pengaruh virus tadi, sehingga kita banyak terjadi kebocoran cairan dan bisa juga pembuluh darah, sehingga terjadi perdarahan yang sampaikan tadi, ada mimisan, mungkin BAB-nya ada darahnya ya. Jadi cairan. Yang penting tuh daya tahan tubuh kuat. Tadi kan dikatakan virus itu kebanyakan tuh self-limited disease. Seperti pilek ya, kalau kita istirahat, kemudian makan yang bergizi, itu sembuh dengan sendirinya. Saya kira demikian. Baik, Dokter Tengku Afrizal ya. Jadi tips-tipsnya tadi kebersihan diri ya Dok ya, terus meningkatkan imunitas. Ini mau nanya tingkat imunitasnya. Pagi yang udah sarapan siapa? Luar biasa ya, dari 500 hanya 300 yang sarapan ya. Siapa ayo, mana yang sarapan ini? Belum ada juga? Oh belum semua sarapan? Ini yang nomor 2 di depan sudah sarapan? Iya kamu? Belum? Bukan juga? Di situ kan ada, silakan nanti diingati yang belum sarapan, silakan ada snacknya di depan. Yang nanti ke depannya besok-besok harus sarapan dulu ya, biar sehat dan bugar, bukan begitu ya Dokter Tengku Afrizal dan Dokter Imam ya. Jadi daya tahan tubuh atau imunitas diri adalah salah satunya dengan gizi yang seimbang ya. Kalau sarapan boleh nggak minum, tadi kan ditanya bilang Dokter Tengku Afrizal dan Dokter Imam bahwa namanya cegah untuk dehidrasi, minum air. Boleh nggak tuh Dok kalau sepanjang hari hanya minum air aja kalau nanti kena demam berdarah kalau kasusnya? Silakan Dokter Imam. Oke, jadi untuk masalah minum air ya, kenapa demam itu kan bikin dehidrasi. Jangan minum air terus ya, harus makan juga. Oke, kalau minum air terus nanti beser ya. Nah juga nanti kalau misalnya kita kelebihan cairan juga nanti masalahnya bisa di ginjal. Oke, intinya airnya juga harus cukup dan dilawan. Nah kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit, pasti cairannya masuk lewat apa? Infus ya. Nah infus itulah yang untuk mengimbangi cairan di dalam tubuh kita. Itu ada dosisnya sesuai berat badan ya. Jadi setiap orang dosisnya beda-beda itu ya. Nanti kalau di rumah sakit ada yang dirawat, kok bisa jangan ya. Nanti tanya aja sendiri, dok berat saya segini, cairannya masuk berapa botol ya. Nah itu tahu. Intinya cairan seimbang, gizi seimbang, insya Allah nanti demam berdarahnya bisa sembuh sendiri. Tapi harus dipantau ya dan dibawa ke dokter atau vaskes terdekat ya. Seperti itu dok. Oke, terima kasih Dokter Imam. Jangan juga minum air terus ya Dok ya, nanti sampai keran airnya di rumahnya sampai kosong gitu. Kan baru selesai talk show dari Dokter Tengku Afrizal Dahlan sama Dokter Imam bilang minum harus kurangi mencegah dehidrasi ya, tapi juga enggak minum sepanjang hari ya. Jadi tetap istirahat,
terus dengan gizi yang seimbang ya Dokter Imam dan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Nah, balik lagi nih kalau misalnya tadi kita bicara tentang apa itu demam berdarah denggi, apa penyebabnya, pencegahannya. Nah, kita mau tanya nih, keberhasilan nanti kalau terkait 3+ ke masyarakat nih Dokter Imam. Kalau sebagai tenaga medis Dokter Imam, kasus apa nih yang paling banyak komplikasinya dari demam berdarah denggi? Silakan Dokter Imam. Oke, demam berdarah ini komplikasi itu atau yang efek paling bahaya itu bisa menyebabkan kematian apabila tidak diobatkan ya. Jadi kalau udah ada gejala-gejala, teman-teman semua udah ada gejala-gejala demam, pegel kayak yang saya tadi bilang, itu segera dibawa berobat. Jadi kita bisa pantau dari fisik kita bisa lihat yang kayak gusi berdarah, mimisan atau ada bintik-bintik merah di tangan. Itu bisa kita pantau ya. Dan apabila kita memerlukan cek laboratorium atau ambil darah, nah itu bisa kita ambil. Nah itu markernya bisa kita lihat dari trombosit bahasa kerennya ya. Nah atau dari faktor pembekuan darah. Kalau itu turun, nah itu bisa membahayakan nyawa kita ya. Makanya ketika itu turun kita harus diinfus. Oke, diinfus untuk memenuhi cairan kita. Kalau misalnya kita telat aja atau tidak kita pantau, kan kadang-kadang kita ada demam nih, dibiarkan. Ada beberapa pasien di rumah sakit, contohnya orang tuanya agak lalai. Hari keempat di masa kritis dia baru datang. Nah itu trombositnya yang harusnya normalnya di atas 150.000 contohnya ya, trombositnya sisa 20.000. Nah itu dikejar dengan cairan yang di botol-botol infus itu udah susah. Nah wallahualam bisa meninggal kalau misalnya kita telat ya. Jadi banyak kasus tidak sadar kalau dia lagi demam berdarah karena dikira demam biasa, karena kan hari ketiga kan udah mulai kelihatan sembuh padahal itu fase kritisnya ya. Jadi intinya kan sekarang udah pada tahu nih gejala-gejala demam berdarah. Misalnya ada teman atau apa keluarga yang sakit, bisa suruh periksa gitu ya, biar bisa dicegah kematian. Atau juga nanti bisa pendarahan di saluran pencernaannya dan juga penumpukan cairan di paru-paru komplikasinya ya. Jadi demam berdarah ini sebenarnya bisa dicegah. Kalau misalnya kita lalai bisa menyebabkan kematian. Makanya banyak kasus kematian ya karena demam berdarah itu. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Dokter Imam. Jadi komplikasi yang terberat adalah kematian ya Dok ya. Karena apa? Demam berdarah tadi adalah virus ya, penyebabnya adalah virus denggi menyerang tadi ya pembuluh darah. Jadi kita cegah, salah satunya adalah dengan pencegahan tadi ya untuk dehidrasi. Nah saya mau nanya ke Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Dok, kalau tadi kan Dr. Imam sudah bilang bahwa komplikasi harus dibawa ke rumah sakit. Nah untuk pembiayaan pasien-pasien demam berdarah itu gimana sih sebetulnya Dok, kalau sebagai anggota dewan untuk pembiayaannya, apakah pemerintah tetap sampai mana nih untuk penanggulangan pencegahan pembiayaannya? Silakan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Terima kasih Dr. Ike. Pembiayaan kesehatan secara umum, kalau ada permasalahan kesehatan kemudian harus mendapat perawatan, pengobatan, penanganan medis, itu sebetulnya pemerintah sudah membuat program ya, mungkin semua udah tahu, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Sampai sekarang mungkin sudah tercover karena wajib ya, semua penduduk Indonesia, warga negara Indonesia wajib ikut BPJS Kesehatan. Sekarang mungkin sudah 95% ya tercover semua. Apapun penyakit ya, itu bisa menggunakan kartu BPJS tadi. Kemudian ada kasus-kasus spesifik yang mungkin tidak ditanggung, itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sudah mengantisipasi. Kami di DPRD tentu memperjuangkan juga untuk masyarakat kita, masyarakat Kepri ini, untuk yang belum tercover misalnya. Jadi tentang pembiayaan Dr. Ike itu nggak ada masalah menurut saya, sepanjang ikut aturan. Satu, sudah punya kartu BPJS, ya kan? Ini semua sudah punya kartu BPJS belum, adik-adik? Sudah ya? Aktif kartu BPJS-nya? Oh aktif. Nah kartu BPJS itu wajib, dan itu program yang sangat bagus ya. Ini agak sedikit menjelaskan ini ya, kartu BPJS.
apapun penyakit itu bisa di cover, bisa dijaminkan oleh BPJS untuk pembiayaannya, kecuali untuk kasus tertentu ya yang tidak banyak jumlahnya. Kalau untuk demam berdarah itu saya kira sama dengan penyakit infeksi lainnya, itu juga di cover oleh BPJS ya pengobatannya. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian bagi masyarakat Kepri ya, termasuk Kota Batam, itu kita juga yang belum punya kartu BPJS pun kita antisipasi ya. Cuma jangan mentang-mentang ada antisipasi dari pemerintah Provinsi Kepri kemudian nggak ngurus kartu BPJS, jangan ya. Jadi pulang ke rumah tanya sama orang tuanya, Pak, Ibu, kami sudah punya kartu BPJS belum? Kalau belum, miliki ya, urus segera ya. Kemudian yang belum punya itu, terutama yang biasanya yang bermasalah ini yang tidak mampu, kemudian dia pendatang, kartunya tuh kartu masih dari tempat asal. Nah itu bisa kita bantu kalau penyakitnya tuh harus dirawat atau dioperasi, penanganan darurat, itu kita juga cover. Artinya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sudah memikirkan antisipasi semua ya, termasuk juga penyakit biaya untuk penyakit demam berdarah. Demikian Bu Irge. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Jadi tetap ya semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, dalam ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga, selain ada BPJS juga ditanggung melalui Jamgesda ya Dok ya. Yang penting tadi syaratnya harus dilengkapi ya. Salah satunya adalah kartu identitas. Kalau adik siswa udah dapat kartu identitas, apa nama kartunya? Kartu pelajar ya. Kayaknya dehidrasi nih, coba dibuka air mineralnya, coba diminum ya, minum gerakan minum air mineral bersama. Kok pada ini antara dua nih, kalau misalnya antara terkagum sama narasumbernya atau terkagum sama hostnya gitu ya, tinggal pilih saja gitu ya. Baik, nah sebentar lagi nanti kita akan ada sesi pertanyaan dari adik-adik siswa, persiapkan dulu pertanyaannya apa, nanti juga setelah sesi ini tanyanya yang kira-kira terkait dengan demam berdarah dan tadi ya perkembangan untuk musim penghujan. Untuk adik-adik siswanya seperti apa cara menjadi jumantik juga tadi ya. Udah ditanya, udah di teks Bapak RT-nya atau orang tuanya. Bu, siapa yang nama PRT saya? Nah, saya mau daftar sebagai jumantik. Itu bisa juga nanti ya. Jadi kan sudah tahu ya kalau ternyata demam berdarah ini salah satu pencegahannya bisa melalui tadi jumantik gitu ya. Nah pemirsa GoTV jangan kemana-mana karena kita akan ada sesi berikutnya dengan GoCast Your Story, GoCast Goes to School SMA Negeri 3 Batam. Tepuk tangannya. So, jangan kemana-mana, tetap acara GoCast, stay tune. Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan, dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.
Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga, hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya. Pemirsa GoTV, kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara GoCast Broadcast Your Story. Kali ini GoCast Goes to School SMA Negeri 3 Batam. Luar biasa. Udah pada sarapan ya? Sudah. Tadi berarti dari sekolah, dari rumah belum pada sarapan ya? Nah, terima kasih Bapak pemirsa. Nah, kembali lagi kita kali ini di season 3, yaitu season Tanya Dong kepada narasumber kita. Nah, ini dia adik-adik, ini ada pertanyaan tadi terkait waspada demam berdarah pada masa penghujan. Siapa yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang keren-keren dan super keren? Coba kakak lihat. Yang mau tanya tunjuk tangan ya, jangan orasi-orasi ya, apalagi demonstrasi. Siapa dia? Oke, baik, kita ada penanya. Sebutkan nama dan kelasnya. Mau sapa-sapa halo dulu sama Pak RT? Silakan di kamera. Berdiri ya sayang. Oke, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Tuana Putri Galingking, saya dari kelas XO SMA Negeri 3 Batam. Sebelumnya tadi Bapak Dr. Tengku ada menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan sudah berupaya dalam menangani penularan penyakit demam berdarah di tengah masyarakat. Berdasarkan pernyataan Bapak, pertanyaan dari saya adalah, apakah penyakit demam berdarah ini bisa terjadi akibat penularan dari si penderita atau tidak? Apabila bisa tertular dari penderita, bagaimanakah proses penularannya? Dan apakah dampak yang ditularkan kepada penderita sama dengan yang tertular secara langsung dari si nyamuk tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Luana ya, jadi tanya tadi terkait kalau misalnya penderitanya bisa nularin enggak gitu ya Juana ya. Terus kalau misalnya penderitanya nularin ke yang ditularin sama enggak gejalanya? Ya, kelas 3 tadi ya, kelas berapa nih? Oh, kelas 10. Tuana. Silakan Dokter Tengku Afrizal. Langsung ya, Wana. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit demam berdarah ini adalah penyakit ditularkan ya melalui vektor nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes. Penularannya ya, kalau ada satu penderita kemudian nyamuk Aedes tadi menggigit, itu di dalamnya itu sudah ada virusnya, virus demam berdarah. Kemudian virus ini pergi ke rumah lain dan menggigit, itu bisa menularkan penyakit tersebut. Ya, itu satu poin. Jelas ya di sini ya. Jadi dia bisa ditularkan melalui perantara nyamuk, gigitan nyamuk tadi ya. Maka dalam pencegahan, ini sekalian saya terangkan pencegahan lagi ya. Yang terbaik itu adalah hindari atau kurangi perkembangbiakan nyamuk ini. Kan nyamuk inilah sumber pembawa malapetaka itu. Dengan cara kita lihat kebiasaan nyamuk itu apa? Dia suka bersarang di air yang tergenang. Kalau air mengalir dia nggak bertahan lama, nggak betah. Tapi dia betah pada tempat-tempat yang justru agak bersih gitu ya. Kalau malaria kan tempat-tempat yang kotor, nyamuk malaria. Kalau nyamuk Aedes ini dia di tempat-tempat yang tergenang air, airnya bersih, airnya jernih gitu ya. Nah itu diberantas. Misalnya dengan 3M tadi ya, kebersihan lingkungan artinya. Kemudian bagi yang sudah terjangkit tadi, ya betular tadi kan melalui gigitan nyamuk, itu dia akan timbul gejala-gejala seperti sampaikan tadi, gejala panas, demam. Demamnya itu biasanya tinggi, ya, kemudian nyeri sendi-sendi, pegal-pegal gitu ya. Kemudian kalau kasus-kasus tertentu dalam derajat tertentu sudah terjadi, biasanya nyamuk ini virusnya itu mengganggu pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang bagian ujung-ujung gitu ya. Nah itu bisa menembus karena efek dari kuman virus tadi sehingga pembuluh darahnya pecah dan darah pun merembes. Nah nampaklah di kulit itu ada percak-percak merah ya, seperti pembuluh darah yang pecah. Nah disitulah nampak, makanya disebut sebagai penyakitnya disebut sebagai demam berdarah ya, karena ada efeknya kepada sistem peredaran darah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terjadi demikian, tadi ada demam, kemudian nyeri-nyeri sendi, kemudian mungkin ada gejala perdarahan. Perdarahan itu bisa mimisan, bisa BAB-nya mengandung darah, atau bercak-bercak. Kalau ada sistem pemeriksaannya di sini dengan cara diperiksa dengan alat pengukur tekanan darah dalam waktu tertentu, kemudian dilepas, ini akan nampak bintik-bintik merah ya dalam jumlah-jumlah yang banyak. Nah itu biasanya salah satu kita mendiagnosa bahwa ini curiga kita kepada demam berdarah. Jadi ada sistem perdarahan yang terganggu
Demikian ya, jelas ya. Gimana Kak Yohana, sudah jelas? Ya, terus tadi ditanya kalau misalnya dia bisa menjangkiti, bisa ya, dan bisa gejalanya juga tadi tergantung ya tadi yang bagaimana cara penanggulangannya. Seperti itu ya, kalau terlambat bisa menyebabkan tadi komplikasi yang menyebabkan kematian begitu. Baik, silakan lagi. Dokter Tengku Afrizal Saya Dahlan. tambahkan lagi ya. Makanya setelah tadi demam dibawa ke rumah sakit, kemudian biasanya pasien itu ada kalanya hari pertama dirawat itu dokternya belum bisa menentukan. Hari kedua, ketiga baru ketahuan, oh ini demam berdarah. Setelah diperiksa darahnya dan ternyata positif virus demam berdarah. Kemudian pencegahannya juga selain 3M tadi diadakan fogging, penyemprotan itu ya, dalam radius 200 meter dari rumah penderita tersebut. Ya, demikian pencegahannya. Ya baik, terima kasih Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari siapa nih? Dari tadi udah ngedesak-desak hostnya. Saya dong nanya. Mungkin lagi ditunggu Pak RT kali ya. Silakan sebutkan namanya sayang. Dan dari kelas berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Nikola Sinaga. Saya berasal dari kelas 10N SMA Negeri 3 Batam. Saya izin bertanya, apakah orang yang metabolisme dan kesehatannya bagus juga memiliki kemungkinan terangkat penyakit demam berdarah ini? Terima kasih. Pertanyaan dari Nicholas tadi, kalau misalnya dia sehat gitu, bisa nggak kena demam berdarah, begitu ya? Nah silakan. Oke, Nicholas ya. Nah, jadi izin saya menjawab ya. Nah, demam berdarah ini bisa menjangkit siapa saja ya, mau yang metabolismenya jelek, bagus ya, atau imunnya bagus. Cuman proses penyembuhannya yang menentukan. Misalnya kamu metabolismenya bagus, berarti penyembuhannya bisa lebih bagus, lebih cepat ya. Apabila jelek, nah itu bisa lebih jelek penyembuhannya. Jadi intinya semua bisa kena, tapi proses penyembuhannya yang menentukan ya. Jelas? Oke. Saya tambahkan dikit ya. Baik, silakan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Itu daya tahan tubuh, metabolismenya bagus. Bisa juga terhadap virusnya sendiri. Virus yang masuk ke tubuh, yang digigit nyamuk itu jumlahnya besar misalnya. Kemudian keganasan virus tersebut, virusnya ganas, itu juga mempercepat terjadinya gejala, ya. Kemudian berkembang biaknya juga, sehingga kita memastikan keadaan virusnya sendiri, ya, dengan melalui pemeriksaan laboratorium. Gitu tambahannya. Ya baik, terima kasih Dr. Imam dan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Jadi siapa saja bisa terkena penyakit demam berdarah ya. Jadi tidak bisa juga kalau oh saya kan sehat, muda, energik gitu ya, ganteng kayak Nicholas pakai Saputra di belakangnya, enggak. Ya, jadi kalau Nicholasnya juga nih kayak gini kan gagah. Sih biasanya juga bisa terkena. Jadi tidak pandang siapapun usianya, tidak pandang jenis kelamin, dia tetap bisa terkena demam berdarah. Makanya harus apa? Jaga daya tahan tubuh dan juga kebersihan lingkungan. Nah ada lagi nih yang bang bertanya nih, oh iya ampun semangatnya, untung gak lari ke depan tadi ya, sebutkan nama dan asal kelasnya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Karisa Sabila Putri, saya dari kelas XN dari SMA Negeri 3 Batam. Izin bertanya Pak Dokter, apakah ibu hamil yang terjangkit DBD ini dapat menularkan virusnya itu ke anaknya atau janinnya kelak? Terima kasih. Biasa ya pertanyaannya ya tadi ya. Jadi ditanya kalau nanti ibu hamil kena demam berdarah bisa nggak nularin ke bayinya begitu. Silakan Dok. Ibu hamil atau ibu yang udah melahirkan? Ibu hamilnya. Ibu hamil. Ya? Nah jadi untuk ibu hamil tidak menularkan seperti yang Dr. Afrizal bilang, faktornya itu cuma nyamuk ya. Dia melewati nyamuk. Nah, tapi misalnya ibunya DBD, bayinya udah keluar nih, udah lahir ya. Gigit ibunya, terus gigit anaknya. Nah, itu bisa tertular lewat gitu, tapi kalau dari ibu yang lagi hamil di dalam perut itu tidak bisa ya. Baik, terima kasih Dr. Imam. Silakan Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Bagaimana mekanismenya itu? Nah, itulah hebatnya ciptaan Tuhan ya sebagai ibu. Jadi nggak gampang, walaupun di tubuhnya menderita penyakit, tapi nggak bisa tembus ke anaknya juga, karena ada sistem barrier, sistem pertahanan dari yang diciptakan melalui
plasenta tadi, plasenta tali pusat ya. Demikian. Pertanyaannya bagus. Ada Iya. lagi? Jadi kalau misalnya ibu hamil ya, kalau misalnya ibu hamil terjangkit ada demam berdarah, bisa nggak nularin ke bayinya? Ya, enggak gitu ya. Tadi kenapa? Ada namanya sawar darah plasenta yang melindungi ya dok ya. Kecuali tadi ibu hamil, ibunya sudah lahiran, digigit, terus kena infeksi demam berdarah, bisa juga bayinya berpotensi untuk tertular dari virus dengue tersebut. Ya baik, ini ada lagi pertanyaan nih, tunggu bentar. Kalau ada yang mau bertanya sebentar dulu, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak SMA Negeri 3 Batam, luar biasa ya. Ini semangat luar biasa karena tadi pagi sudah sarapan ya, pada saat acara ini juga ya diberikan sarapan paginya. Baik, tadi ini di sini ada pertanyaan, sebutkan nama dan asal kelasnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Raden David Malik Setiawan dari kelas 10O. Ini saya ingin bertanya dok, jika seseorang sudah pernah terkena penyakit DBD, apakah suatu saat dia masih bisa terkena lagi atau tidak dok? Ya, Raden ya? Oke, Raden nanya bisa nggak kasusnya kembali lagi kalau saya udah terkena, aman, nggak apa-apa, saya nggak mungkin tertular atau bisa tertular atau tidak. Silakan. Dokter Imam dan Dokter Tukar Jalan. Namanya siapa? Raden? Raden. Oke, Raden. Nah, jadi demam berdarah ini bisa relapse atau datang lagi ya, kena lagi. Makanya kita emang apabila sudah pernah kena, nah itu kan suatu pelajaran ya. Jadi kita harus mempertahankan diri kita lagi untuk tidak kena lagi ya nyamuknya, karena kita sudah punya sejarah kena nih. Jadi kalau misalnya intinya dia tetap bisa kena. Oke? Makanya harus makin dijaga ya. Seperti itu. Tambahan ya. Baik, silakan Dokter Tukar Jalan. Ini virus. Ada juga mungkin pernah dengar virus campak ya. Mungkin adik-adik pernah kena penyakit campak. Ada nggak? Ada pernah kena penyakit campak? Itu kalau sudah kena kemungkinan nggak kena lagi ya. Kalau kena mungkin virusnya memang hebat lah ya. Tapi biasanya itu nggak kena. Setelah satu kali itu kena campak dia udah nggak. Bisa melalui daya imunitas yang diciptakan pada waktu terjangkit. Bisa juga melalui vaksin ya, imunisasi yang di waktu adik-adik balita itu ada namanya vaksin imunisasi dasar ya, BCG, DPT, polio, campak gitu ya. Nah ini juga kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, bisa nggak penderita yang sudah pernah kena penyakit itu kemudian bisa terjangkit lagi? Bisa. Dan ini masih dalam penelitian untuk imunitasnya. Maka sampai sekarang itu belum ada ditemukan vaksinasi atau imunisasi untuk demam berdarah. Cuma sudah mulai dikembangkan produk lembaga Pasteur ya Bandung, itu sudah mulai dicoba untuk usia 0 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tapi belum direkomendasikan untuk digunakan secara umum ya. Nah itu perkembangannya. Kalau itu ditemukan mungkin bisa ditekan. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afizal dan Dokter Imam ya. Jadi tadi pertanyaannya bisa nggak kembali lagi atau relapse? Bisa jawabannya. Kenapa? Ya tadi namanya virus. Jadi virus itu bisa datang berulang-ulang gitu ya. Nah nih para narasumber kita nih ternyata ada di SMA Negeri 3 Batam nih ingin bertanya lagi. Saya karena juga waktu kita batasi sampai 2 penanya saja. Bagaimana ya dokter ya? Silakan. Tadi udah ada yang senggol-senggol, tolonglah tanya dok. Oh saya pengen kali masuk TV. Silakan. Kalau mau menyapa dulu yang di rumah silakan boleh. Baru selanjutnya pertanyaan. Sebutkan nama dan asal kelasnya. Perkenalkan, nama saya Farel Marza Dewantoro dari kelas 10O Sekolah SMA Negeri 3 Batam. Izin saya mau nanya, apakah ada varian jenis virus DBD, dok? Sekian, terima kasih. Terima kasih Farel. Jadi Farel nanya varian-variannya kan ada apa tidak gitu. Kalau ada apa aja. Silakan dokter. Oke, varian-variannya ya. Dari yang penelitian terbaru DHF itu atau demam berdarah itu ada 4 jenis ya varian-variannya. Dan 1, 2, 3, 4. Namanya hanya itu aja dan tapi gejalanya semua sama ya, dan penata laksanaannya atau obat-obatannya juga sama di pemberian cairan dan juga daya tahan tubuh kita.
Jadi variannya ada 4 yang terbaru ya, tapi semua penanganan gejala itu sama semua. Oke, ada tambahan? Ada tambahan dikit. Baik, silakan Dokter Tengku Afrizal. Begitulah penyakit ya, kuman. Makin ditemukan satu kuman atau virus, itu manusia mencoba menciptakan penanganannya, pengobatannya, ya, berlomba-lomba. Begitu juga ini, setelah ditemukan satu varian, kemudian manusia kan melakukan upaya untuk pengobatan atau vaksin. Dia juga berkembang. Penyakit yang terbaru apa? Yang disebabkan oleh virus, yang merebak, semua sekolah tutup. COVID ya, itu hampir sama. Seperti itulah ya. COVID itu juga virus, coronavirus disease ya. Jadi ditemukan satu varian pertama tahun 2019 akhir, itu manusia mencoba mencari mengatasi masalahnya. Termasuk juga kita divaksin ya, divaksin sampai 3 kali, kemudian hilang. Ini kita nggak tahu nih, mungkin dia masih tiarap, bersembunyi untuk memperkuat diri. Suatu saat ini bisa saja terjadi varian baru. Demikianlah gambaran penyakit yang disebabkan virus, ya. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afrizal dan Dokter Imam. Nah, ini satu pertanyaannya lagi ya Dok ya, sebelum closing statement dari narasumber kita. Ini dia. Tadi ada mau nanya, senggol-senggol dia main-main mata, kode-kode. Siapa yang mau nanya di antara 3/3 cowok ganteng ini? Oke, baik, silakan sebutkan nama dan asal kelasnya. Malu-malu gitu ya. Assalamualaikum, nama saya Silom Aslam dari kelas XO. Saya mau nanya, cara kerja DBD itu dia nyerang sistem pendarahan itu gimana dok? Siapa namanya? Oksilom. Jadi nanya mekanisme atau patofisiologinya menyebabkan pendarahan seperti itu. Silakan Dokter Imam. Oksilo namanya ya? Iya benar kan? Nah, jadi gimana mekanismenya ya? Oke, jadi virus itu datang di bawah nyamuk, digigitlah kita, ya. Nah, ketika digigit, virusnya itu kebawa dari muncungnya yang panjang itu, lewatlah pembuluh darah, virus-virusnya itu. Nah, lalu virus-virus itu menyerang sel trombosit. Kita tahu trombosit ya, pembekuan darah itu menyerang itu dan membuat itu menurun. Nah, ketika trombosit itu menurun, barulah terjadi kebocoran plasma namanya. Kebocoran plasma atau pendarahan-pendarahan pada pembuluh darah pinggir kita, contohnya kayak gusi ya, kulit kita itu terjadi bintik-bintik kemerahan. Nah, kalau dibiarkan kebocoran plasma itu bisa berbahaya, menyebabkan dehidrasi, demam tinggi, nyeri-nyeri punggung, nyeri-nyeri badan ya, punggung, belakang mata dan lain-lain. Jadi dia menyerang darah kita ya, makanya disebut demam berdarah. Paham? Kebayang ya Silom ya? Kebayang nggak pembuluh darahnya? Terus ada virusnya. Oh iya, ya jadi ada virusnya, ada pembuluh darahnya yang diserang turi, pembuluh darahnya. Ada namanya trombosit yang di dalam pembuluh darah gitu. Ada tambahan Dokter Tengku Afrizal? Silakan Ya, Dok. di tubuh kita ini kan ada 3 jenis sel darah ya, leukosit, eritrosit, trombosit. Eritrosit itu sel darah merah. Kalau kita luka itu kan, itu mengandung 3 komponen itu. Leukosit, sel darah putih yang untuk pertahanan tubuh. Kemudian trombosit untuk pembekuan darah. Kalau terganggu ini, misalnya fungsinya menurun, itu kalau kita terjadi pendarahan itu susah untuk berhenti ya. Nah, ini yang diserang oleh virus itu pula untuk mekanisme pembekuan darah. Maka dokter-dokter antisipasi betul, cek setiap sekian jam, cek ACT-nya, hematokritnya, cek trombositnya. Kalau drop, wah itu dokternya panik, cepat-cepat melakukan tindakan. Tapi kalau udah naik, wah naik itu senang. Naik hematokritnya, trombositnya naik, itu udah lega. Akhirnya boleh pulang pasiennya dalam ukuran tertentu. Demikian tambahan. Baik,
terima kasih Dokter Tengku Afzal Dahlan. Jadi nanti kebayangnya tahu nggak namanya pembuluh darah yang bisa kebayang. Bayangnya apa tadi? Selang kali ya dok ya, atau pipa. Nah pipanya tuh kan ada yang melindungi. Nah kalau melindunginya tadi Dokter Tengku Afzal Dahlan ada namanya eritrosit, leukosit dan trombosit. Nah pipanya bocor-bocor, nah itu yang mengeluarkan namanya trombositnya, menyebabkan dia di luar pembuluh darah. Kebayangkan sekarang kan? Nah ya. Nah baik, terima kasih ini buat adik-adik SMA 3 Batam ya, luar biasa bertanya. Tepuk tangan lagi dong buat siswa SMA Negeri 3 Batam. Nah baik pemirsa GoTV, tadi sudah kita saksikan tema kita kali ini, waspada demam berdarah pada saat pengujian. Nah terakhir kita ingin closing statement dari dua narasumber kita yang keren-kerenan, super keren. Silakan Dokter Imam. Oke, jadi pesan saya untuk adik-adik, untuk pencegahan demam berdarah nggak harus petugas kesehatan, tapi dari kita sendiri masing-masing. Jadi kan kalian tadi udah dapat ilmu cara mencegah tempat hidupnya nyamuk. Jadi kalian juga harus aktif ya, misalnya di sekolah juga bisa. Kan kadang-kadang kita lihat ada kaleng atau botol-botol gitu ya, kubur, atau kalian nanti ada organisasi OSIS ya. Nah kalian buatlah timnya sendiri untuk buat penanggulangi pencegahan demam berdarah gitu ya, lebih aktif jadi bisa memutus rantai demam berdarah. Oke, semangat semuanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Imam. Silakan Dokter Tengku Afzal Dahlan. Ini udah menjelang musim penghujan ya. Nah siap-siaplah, biasanya masa-masa musim hujan itu angka kejangkitan tuh naik. Pencegahannya udah jelas tadi kan, udah disampaikan. Kebersihan lingkungan, kemudian kalau ada yang sakit segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan pencegahan. Ini peran kita semua ya, adik-adik di rumah juga bisa berperan untuk membantu supaya angka kesakitan ini bisa ditekan, karena penyakit ini penyakit menular. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afzal Dahlan. Nah pemirsa GoTV dimanapun Anda berada, sekian dulu tema kita kali ini di acara GoCast Broadcast Your Story, yaitu waspada demam berdarah pada musim penghujan. Nah terakhir yang saya sampaikan adalah demam berdarah dapat dicegah dengan 3M+ dalam pengendalian Zero Dengue Death di tahun 2030. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dari saya Dr. Indrike Cesaria. Pada pemirsa GoCast, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.